Sepotong kisah dunia. Ada sesuatu di tubuh kita yang tumbuh tanpa pernah diminta perhatian. Ia tak disebut dalam pelajaran sekolah, tak dibahas dalam seminar kesehatan, dan hampir tak pernah muncul dalam percakapan siapapun. Ia hadir, lalu terlupakan. Ia ada, tapi tak dikenal. Rambut jempol kaki. Satu dua helai tipis yang tumbuh di atas ibu jari kaki, di tempat paling jauh dari kepala, paling jarang dilihat, dan paling mudah diabaikan. Kita mungkin pernah melihatnya tanpa benar-benar menyadarinya. Saat melepas kaos kaki, saat mencuci kaki di sore hari, atau ketika angin sore membuatnya bergoyang pelan. Beberapa orang tak memilikinya sama sekali. Beberapa lainnya tak tahu bahwa mereka pernah memilikinya. Ia bisa hilang pelan-pelan, disapu gesekan sepatu atau dilupakan waktu. Namun justru dari ketidakterlihatannya, rambut jempol kaki menyimpan sesuatu yang besar. Pelajaran tentang hal-hal kecil yang menjaga kita diam-diam. Ia mungkin tak punya nama keren seperti alis atau kumis, tapi keberadaannya adalah bukti bahwa tubuh kita selalu bekerja, bahkan di titik yang paling sering kita lupakan. Dan dari sanalah kisah ini dimulai. Dari seuntai rambut kecil di ujung kaki yang membawa kita pada pertanyaan sederhana. Apa makna dari sesuatu yang hadir, namun tak pernah kita lihat? Di balik tubuh manusia yang kompleks, ada bagian-bagian kecil yang bekerja tanpa sorotan. Rambut jempol kaki adalah salah satunya. Meski nyaris tak terlihat, ia punya peran yang nyata. Ia bukan sekedar hiasan, ia adalah sensor. Rambut halus di jari kaki membantu tubuh mendeteksi sentuhan ringan, angin sejuk, gesekan kain, atau gerakan kecil yang menyentuh kulit. Sinyal itu diteruskan ke otak, memberi tubuh kewaspadaan tanpa perlu kita sadari. Dalam diamnya, rambut ini menjaga. Secara evolusioner, rambut tubuh juga berfungsi sebagai perlindungan. Zaman dahulu saat manusia berjalan tanpa alas kaki, rambut di jari kaki membantu mengurangi gesekan langsung, melindungi kulit dari iritasi dan luka kecil. Sebuah sistem pertahanan alami yang sederhana namun efektif. Kini sepatu modern telah menggantikan peran itu, tapi tubuh belum melupakannya. Rambut jempol kaki masih tumbuh sebagai warisan biologis yang terus dipertahankan. Karena tubuh tahu, yang kecil pun punya peran. Lebih dari itu, rambut ini juga bisa menjadi isyarat. Kehilangannya bukan sekadar estetika, tapi bisa jadi sinyal tubuh sedang mengalami gangguan. Salah satu tanda awal penyakit arteri perifer, PAD, adalah hilangnya rambut di kaki. Saat aliran darah terhambat, folikel rambut kehilangan nutrisi. Akibatnya rambut rontok dan tak tumbuh lagi. Begitu pula para penderita diabetes dengan komplikasi saraf. Ketika sistem saraf terganggu dan suplai darah menurun, rambut di jari kaki menghilang perlahan. Tak ada rasa sakit, tak ada luka, hanya keheningan. Tapi dalam keheningan itu, tubuh sedang bicara. Kadang rambut jempol kaki tak hilang karena penyakit, tapi karena kebiasaan. Sepatu yang sempit, kaos kaki yang menekan, atau aktivitas harian yang menciptakan gesekan terus-menerus bisa melemahkan akar rambut. Lama-kelamaan ia berhenti tumbuh, tanpa gejala, tanpa tanda. Dan kita pun tak pernah bertanya kemana perginya. Seiring waktu, tubuh juga berubah. Usia dan hormon memengaruhi pertumbuhan rambut. Ada yang kehilangan rambut di kepala, ada yang di alis, dan ada yang di jari kaki. Ini bagian dari proses alami yang tak terelakkan. Namun yang membuatnya istimewa bukanlah bentuknya, melainkan maknanya. Rambut jempol kaki mengingatkan kita bahwa tubuh punya banyak cara untuk memberitahu. Dan tak semua pesan datang lewat rasa sakit. Kadang pesan datang lewat kehilangan yang nyaris tak terasa. Yang kecil bukan berarti tak penting. Yang tak bernama bukan berarti tak punya fungsi. Dan yang tersembunyi bukan berarti tak perlu diperhatikan. Kita telah bicara panjang lebar tentang sesuatu yang kecil, diam, dan tak dikenal. Rambut jempol kaki. Kini saat cerita ini mendekati akhir, muncul satu pertanyaan yang sederhana. Mengapa sesuatu yang ada tak pernah diberi nama? Alis, kumis, bulu mata, semua punya nama. Tapi rambut jempol kaki? Tidak. Ia hanya disebut secara deskriptif, bukan definitif. Seolah ia tak cukup penting untuk dikenang atau tak cukup istimewa untuk dipanggil. Tapi justru disitulah pelajarannya. Banyak hal dalam hidup yang punya peran namun tak pernah disorot. Orang-orang yang bekerja diam-diam, kebajikan kecil yang tak pernah dipuji, bagian tubuh yang tak pernah dibicarakan, tapi tetap setia bekerja. Maka izinkan kita memberinya nama. Rajem, singkatan dari rambut jempol. Nama sederhana untuk sesuatu yang telah lama hadir, tapi tak pernah disebut. Nama ini bukan sekedar lelucon. Ia adalah bentuk penghargaan. Bentuk pengakuan terhadap yang kecil namun berarti. Karena lewat rajem kita belajar satu hal, bahwa tubuh berbicara bukan hanya lewat rasa, tapi juga lewat detail. Rambut yang tumbuh di ujung kaki bisa jadi simbol kesehatan, penjaga kepekaan,
dan cermin dari perubahan dalam diri kita. Jika suatu hari kamu melihatnya, satu helai kecil yang berdiri tenang di atas jempol kaki, jangan langsung mengabaikannya. Mungkin ia hanya rambut, tapi bisa juga ia adalah pesan bahwa tubuhmu masih bekerja, bahwa keseimbangan masih dijaga, bahwa sesuatu yang tampak remeh pun bisa menyimpan arti yang dalam. Dan jika rambut itu tak lagi ada, jangan cemas, tapi dengarkan. Tubuh mungkin sedang memberitahu sesuatu yang tak diucapkan, karena dalam sunyi, Rajem telah mengajarkan kita, tidak semua yang penting harus terlihat, dan tidak semua yang tak bernama berarti tak bermakna.